Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-90, yaitu bagaimana generasi salaf berinteraksi dengan Al-Quran. Generasi sahabat adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Ta'ala. Karena telah mereguk segarnya ajaran Islam dari sumber mata air pertama, Madrasah Kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ummati qarni summal ladina yalu nahum. Sebaik-baiknya umatku adalah pada masaku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya, lalu orang-orang yang setelah mereka. Saleh Al-Bukhari. Bagaimana generasi terbaik ini berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, Najratul Kulliyah atau pandangan yang menyeluruh. Para sahabat memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Quran karena mereka mengetahui konteks sebuah ayat ketika diturunkan pada mereka. Diriwayatkan dari Ubaid dari Ibrahim At-Tamimi, ia berkata, Umar suatu hari duduk sendiri dan merenung dalam dirinya, mengapa umat ini akan berbeda-beda pendapatnya sedangkan nabinya satu dan kiblatnya satu. Ibnu Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin, Al-Quran diturunkan pada kita dan kita membacanya, serta mengetahui mengapa ia diturunkan. Sedangkan orang setelah kita adalah orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengetahui tentang apa ia diturunkan. Kemudian mereka mengutarakan pendapat tentang hal itu, dan jika mereka mulai mengeluarkan pendapat, maka mereka pun berselisih pendapat. Dan jika mereka telah berselisih pendapat, mereka akan berperang. Lalu Umar membentak dan menghadirkannya. Ibnu Abbas pun pergi. Setelah itu Umar kembali memikirkan perkataan Ibnu Abbas tadi dan memahaminya. Kemudian ia memerintahkan agar manggil Ibnu Abbas kembali. Dan selanjutnya ia berkata kepadanya, ulangilah apa yang engkau katakan tadi. Dan ia pun mengulanginya. Setelah itu Umar memahami perkataan itu dan membenarkannya. Berinteraksi dengan Al-Quran. Yusuf Qadrawi, halaman 362. Pandangan yang menyeluruh juga tergambar dari riwayat yang disebutkan dalam Al-Awsat, At-Tabrani, dan Al-Mustadrak, Al-Hakim dengan sanad Hasan dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwasanya ia berkata, aku telah hidup dalam waktu yang singkat dari umurku di dunia ini. Sesungguhnya salah seorang di antara kami, yaitu para sahabat, diberikan imam sebelum Al-Quran di saat surat-surat Al-Quran masih turun berkesinambungan kepada Rasulullah SAW. Maka kami belajar tentang halal dan haramnya, dan apa-apa yang seyogyanya kami perhatikan sebagaimana kalian mengajarkan Al-Quran. Kemudian aku melihat kaum yang diberi Al-Quran sebelum diberi iman, maka ia membaca dari Al-Fatihah hingga Hatam, namun ia tidak tahu apa yang diperintah dan yang dilarang, serta hal-hal yang seyogyanya diperhatikannya bagai menabur kurma buruk. Pandangan yang menyeluruh yang dimiliki para sahabat disebabkan karena metode interaksi mereka yang memadukan antara ilmu dan amal. Renungkanlah riwayat berikut ini. An Abi Abdirrahman Rahmanis Sulami an Abni Mas'udi qala kunna nata'allamu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asra ayati wa ma na'lamul asrul lati ba'dahunna hatta nata'allama ma unzila fi hadhil asri minal amal. Dari Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, kami dulu belajar dari Rasulullah SAW 10 ayat. Kami tidak mengetahui 10 ayat yang sesudahnya, sehingga kami mempelajari pengalaman apa yang diturunkan dalam 10 ayat ini. An Abi Abdirrahmani qala hadda sana man kana
yukri'una min ashabin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu tari'una minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asara ayati qala fala ya'khuduna fil khasril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minnal ilmi wal amal. Qalu fa'alimnal ilma wal amal. Dari Abi Abdurrahman Al-Sulami, ia berkata, telah menceritakan pada kami orang-orang yang dulu membacakan pada kami, yaitu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka dulu mendapatkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Maka mereka tidak mengambil 10 ayat yang lainnya, sehingga mereka mengerti apa yang di dalam 10 ayat tadi, yaitu ilmu dan amal. Mereka berkata, maka kami mengerti ilmu dan amal. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, tilawah dan tadabbur kita terhadap Al-Quran saat ini sebaiknya dibantu dengan membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang muktabar. Jangan sekali-kali hanya mengandalkan terjemah latswiyah lalu mengambil kesimpulan darinya tanpa merujuk pada para ulama yang kompeten. Kedua, dukhulul Qur'ani duna mukharratin sabiyah, masuknya Al-Quran ke dalam hati tanpa disertai dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya yang menyimpang. Saat menerima Al-Quran, para sahabat membersihkan jiwanya dari noda dan kotoran masa lalu dari masa jahiliyah. Mereka mempersepsikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber dan landasan kehidupan. Mereka mulai hidup baru yang sama sekali berbeda dengan masa lalunya. Interaksinya dengan Al-Quran telah merubah total lingkungan, kebiasaan, adat, wawasan, ideologi, serta pergaulannya. Ketiga, sihotul mutlakoh atau kepercayaan yang mutlak. Mereka memiliki keyakinan yang penuh pada ayat yang mereka terima. Penerimaan mereka terhadap firman Allah Ta'ala persis seperti seorang prajurit menerima perintah dari komandannya. Al-Quran diterima untuk diterapkan secara langsung dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, bukan ditujukan untuk sekedar menyingkap rahasia alam, sains, atau penyayaan materi-materi ilmiah. Karena Al-Quran bukan buku seni, sains, atau sejarah. Sekalipun semuanya terkandung di dalamnya, sesungguhnya ia diturunkan sebagai pedoman hidup, minhajul hayah. Di antara hadis yang menceritakan bagaimana segeranya para salafus saleh melaksanakan perintah Allah Ta'ala adalah hadis berikut ini. An Sofiyata binti Sainata anna Aisyah radhiyallahu anhu anha kanat taqulu lamma nazalat hadhil ayat wal yatribna bi khumurihinna ala juyunihinna akhadna usrahunna fahaqnaha min kibalil khawasi faqtamarna biha. Dari Safiyah binti Saibah bahwa Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, tak kala turun ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. An-Nur 31. Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Abu Tolah merupakan orang Ansor yang paling banyak hartanya. Berupa pohon-pohon kurma di Madinah, harta yang paling ia sukai adalah Bayruha yang berada di depan masjid. Rasulullah SAW memasukinya dan meminumnya air yang baik. Ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran.
Abu Talha berdiri di hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Quran Surat Ali Imran. "Sungguh harta yang paling aku sukai adalah bayruha. Aku sedekahkan untuk Allah. Aku mengharap kebaikan dan simpanan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah wahai Rasul sebagaimana Allah menentukan pada Anda." Anas berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah mendengar apa yang aku katakan, dan aku berpendapat sebaiknya engkau menjadikannya untuk kerabat terdekatmu." Abu Talha berkata, "Akan aku lakukan wahai Rasulullah." Kemudian Abu Talha membagi untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. Keempat, Asy'uru bi annal ayata muwahhajatun ilahi. Mempunyai perasaan bahwa ayat yang dibaca benar-benar tertuju padanya. Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran merupakan surat-surat dari Tuhan mereka. Maka mereka merenungkannya di malam hari dan melakukan inspeksi atau tinjauan di siang hari." Ibnu Marduwai mengeluarkan dari jalan Ibnu Syihab dari Abu Bakar berkata, ketika turun ayat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras bagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak akan berbicara denganmu melainkan sebagaimana seorang berbisik pada saudaranya." Dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencari Sabit ibnu Qais, maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengetahuinya." Orang itu datang dan mendapati Sabit ibnu Qais duduk di depan rumah dengan membalikkan kepalanya. Laki-laki itu bertanya, "Ada apa denganmu?" Qais menjawab, "Keadaanku buruk." Dia pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia mengira amalnya terhapus dan tergolong penghuni neraka. Kemudian laki-laki itu kembali pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Qais berkata begini dan begini. Maka laki-laki itu diperintahkan kembali oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa berita gembira agar mengatakan, "Sesungguhnya engkau bukan termasuk ahli neraka tetapi ahli surga." Interaksi seperti inilah yang belum dimiliki oleh generasi berikutnya, sehingga nilai-nilai keislaman tidak bertahan secara utuh dalam persepsi dan mata hati mereka. Dari Muhammad Al-Ghazali berkata, generasi pertama terangkat kemuliaannya karena mendapatkan Al-Quran di atas segala-galanya, sedangkan generasi sekarang jatuh kemuliaannya karena menempatkan Al-Quran di bawah nafsu dan kehendak dirinya. Itulah tadi teman-teman materi ke-90, yaitu bagaimana generasi salaf berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.